Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Prancis diprediksi bakalan takjub melihat stadion JIS yang super megah. Begini penjelasannya. Dasar kurang ajar, berani-beraninya pelatih Ekuador bicara kontroversial ini jelang hadapi Timnas Indonesia U17 di pembukaan Piala Dunia U17 2023. Netizen bisa auto marah besar kejang mendengarnya. Dasar kurang ajar dan gak sopan. Berani-beraninya pelatih Korea U17 ngomong begini ketika berada di Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia dibantu alat canggih dari Eropa, media Vietnam ketar-ketir. Timnas Prancis diprediksi bakalan takjub melihat stadion JIS yang super megah. Begini penjelasannya. Timnas Prancis U17 tiba di Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U17 2023 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin lalu. Pasukan Moodles Blues mendarat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Singapura. Namun mereka baru keluar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Dalam pendaratannya, Timnas Prancis dibagi dua kloter saat tiba di Indonesia. Kloter pertama tampak beberapa pemain dan juga pelatih Prancis U17, Jean-Luc Vanucci. Tak luput juga bintang andalan mereka, Mathias Laborde, dalam rombongan ini. Kloter kedua Timnas Prancis U17 mendarat di Indonesia pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Namun mereka keluar pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Pada kloter kedua ini terlihat salah satu andalan Timnas Prancis U17 yang bermain untuk tim SM Caen, yaitu Tidiam Gomis. Timnas Prancis U17 merupakan finalis dalam turnamen Euro U17 2023. Namun mereka kalah melawan Timnas Jerman U17. Pada Piala Dunia U17 kali ini, Timnas Prancis U17 tergabung ke dalam grup E yang berisikan Timnas Amerika Serikat U17, Burkina Faso U17, dan Korea Selatan U17. Pada laga pembuka Piala Dunia U17 2023, Timnas Prancis U17 muda akan bertanding melawan Timnas Burkina Faso U17 pada Minggu 12/11/2023 di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Nah, admin memprediksi Prancis bakalan takjub dengan kualitas JIS karena sebelumnya pelatih Brasil sudah lebih dulu menyampaikan kekagumannya terhadap JIS. Leal yang merupakan pelatih Brasil mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat Timnas Brasil U17 bertanding ini sejak drawing grup dan penetapan jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2023 dilakukan. Namun setelah melihat langsung JIS, pelatih 36 tahun itu terkejut Indonesia punya stadion megah. Saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya, saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat, kata Leal. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan, dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini, ujar Leal menambahkan. Dasar kurang ajar, berani-beraninya pelatih Ekuador bicara kontroversial ini jelang hadapi Timnas Indonesia U17 di pembukaan Piala Dunia U17 2023. Netizen bisa auto marah besar kejang mendengarnya.
Pelatih timnas Ekuador U17, Diego Martinez, sempat memandang sebelah mata Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, karena berada di sekitar area persawahan. Namun Martinez dibuat takjub ketika masuk ke dalam stadion berkapasitas sekitar 45.000 penonton tersebut. "Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini," ucap Martinez. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan, sambungnya. "Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan," imbuh Martinez. Dasar kurang ajar dan gak sopan. Berani-beraninya pelatih Korea U17 ngomong begini ketika berada di Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Sangat konyol dan gak masuk akal banget. Pelatih Korea Selatan U17, Byung Sang Hwan, kaget dengan gaya mengemudi sopir di Indonesia. "Saya kaget dengan teknik mengemudi sopir di Indonesia," ucap Byung Sang Hwan. "Saya baru pertama kali melihat kemampuan berkendara di sini Indonesia," sambung Byung Sang Hwan. Byung Sang Hwan menuturkan anak asuhnya tidak akan terkendala cuaca di Indonesia. Meskipun dia tetap membandingkannya dengan di Thailand kala tampil pada Piala Asia U17 2023. Korea Selatan U17 merupakan runner-up Piala Asia U17 2023. Di sini Indonesia cuaca lebih panas dibandingkan di Piala Asia di Thailand karena saat Piala Asia U17 cuaca lebih dingin. Tapi masalah cuaca tidak akan menjadi kendala, tutur pelatih berusia 43 tahun tersebut. Hal ini diungkapkannya beberapa waktu lalu ketika akan uji coba dengan Indonesia U17. Timnas Indonesia dibantu alat canggih dari Eropa, media Vietnam ketar-ketir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan mendapatkan dukungan tambahan saat berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan tambahan itu berupa perangkat video yang bisa menganalisis pergerakan, taktik hingga arah bola. Selain Timnas Indonesia, perangkat video pertandingan juga digunakan oleh dua klub Eropa, Fenerbahce dan Benfica. Ini dilakukan agar skuad Garuda mendapatkan hasil bagus selama tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun siapa sangka dukungan berupa perangkat video ini justru membuat media Vietnam panik. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan mendapat dukungan asisten handal dalam menganalisis dan membedah taktik lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Trethao 247. "Dasar Nguyen gitu aja sudah gelisah tak berujung, hahaha."